Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 29 Maret 2022. Seperti biasanya untuk mengawali di pagi hari yang cerah ini, kami akan membahas perdagangan IHSG kemarin. Ya, IHSG kemarin ditutup menguat 0,67% atau berada di level ke 7050. Sejalan dengan IHSG, Bursa Asia juga ditutup variatif ya, di mana penguatan tertinggi itu berada di Hang Seng yang menguat 1,31%. Lalu ada indeks STI yang juga menguat 0,544%. Namun untuk indeks Nikkei itu mengalami koreksi yaitu 0,73%. Sejalan dengan bursa Asia, bursa Eropa juga ditutup variatif dengan indeks DAX yang menguat 0,78% dan indeks FTSI yang mengalami koreksi 0,14%. Sedangkan untuk di bursa Amerika sendiri, kompak menguat, yang dimana Dow Jones itu menguat 0,27%, lalu ada S&P 500 yang menguat 0,71%, dan untuk indeks Nasdaq sendiri itu menguat 1,31%. Lanjut kita ke harga komoditas dunia yang pada hari ini kita lihat ya, untuk harga minyak mentah sendiri itu kompak melemah, di mana untuk pelemahan terbesar itu ada di minyak mentah jenis Brent yang mengalami koreksi hingga 6,77%. Lalu untuk minyak mentah jenis WTI itu mengalami koreksi 1,76%. Selanjutnya itu juga ada harga komoditas emas sendiri, juga harga komoditas emas itu mengalami koreksi 0,84%. Sedangkan untuk harga komoditas batu bara itu juga melemah dengan pelemahan 1,68%. Untuk harga minyak CPO mengikuti harga minyak mentah yang juga turut melemah sebesar 0,62%. Untuk harga komoditas nikel juga mengalami koreksi yang cukup dalam ya, sebesar 7,79%. Namun untuk komoditas timah sendiri mengalami penguatan 0,65%, dan untuk komoditas tambang itu juga mengalami penguatan 0,72%. Lanjut, pada pagi hari ini kami memprediksikan IHSG cenderung menguat ya, dengan titik support dan resisten berada di level 7.000 hingga 7.075. Lalu untuk berita global pada hari ini, indeks saham di Asia pada pagi hari ini itu dibuka naik mengikuti pergerakan indeks saham utamanya, yaitu Wall Street, yang semalam itu di mana ketiga indeks ini berada di level tertingginya dalam 6 minggu terakhir. Lalu untuk berita kedua ini berada di pasar obligasi, di mana imbal hasil yield surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini mengalami penurunan menjadi 2,46% dari yang sebelumnya pada hari Jumat itu berada di 2,49%. Namun yield dari surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun ini masih mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari yield surat utang yang bertenor 10 tahun. Hal ini dikarenakan adanya indikasi sejumlah investor yang masih meyakini bahwa pengetatan dari kebijakan moneter oleh The Fed akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, atau bahkan bisa memicu adanya resesi ekonomi. Lalu pada minggu ini juga kita lihat minggu ini cukup ada
investor bisa memperhatikan sejumlah rilis data ekonomi Amerika Serikat yang akan memberikan gambaran terkini mengenai seberapa besar dampak negatif adanya lonjakan inflasi pada konsumen dan dunia usaha. Data dari Conference Board Consumer Confidence Index untuk bulan Maret ini akan dirilis pada hari Selasa, disusul oleh rilisnya data ADP Employment Change untuk bulan Maret pada hari Rabu. Dan pada hari Kamisnya, investor akan juga mengantisipasi rilisnya data belanja pribadi atau personal spending dan pendapatan pribadi atau personal income untuk bulan Februarinya. Puncaknya nanti investor akan fokus memperhatikan atau tertuju pada rilisnya data non-farm payrolls untuk bulan Maret pada hari Jumat mendatang. Lalu di berita selanjutnya itu ada di pasar komoditas. Untuk pasar komoditas, harga minyak mentah jatuh sekitar 7%. Ya, hal ini dikarenakan adanya implementasi atas kebijakan lockdown di kota Shanghai, China, yang pengendalian penularan virus COVID yang meningkat sehingga mengkhawatirkan COVID-19 ini makin meningkat dan bisa berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah. Lalu di Tiongkok itu ada beberapa dan bisa kita ketahui juga kalau Cina ini adalah negara pengimpor minyak mentah terbesar di dunia, sehingga setiap ada penurunan permintaan setiap ada penurunan permintaan pasti akan menekan harga minyak mentah tersebut. Lanjut untuk berita korporasi pada hari ini. Pada hari ini ada SMRA atau PT Summarecon Agung Tbk yang mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 80,45% menjadi 323 miliar di tahun 2021. Lalu ada saham PT Mark Dynamic Indonesia atau MARK itu mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 392 miliar atau meningkat hingga 172% di sepanjang tahun 2021. Lalu ada saham PT Sariguna Primatirta atau Cleo yang mencatatkan peningkatan laba bersih mencapai sebesar 36,10% menjadi 180 miliar di tahun 2021. Oke, untuk trading idea pada hari ini kita merekomendasikan saham ASGR dengan trade buy di harga 825 dan target price pertama itu di 855, lalu target price kedua di 870. Namun jika tidak breakout di harga 855, kita perhatikan untuk stop loss-nya di 795. Lalu ada saham The Gig, DI atau DEGIK, yaitu saham Nusa Konstruksi Engineering. Untuk rekomendasi pada hari ini, bisa trade buy di level 169 dengan target terdekat di 192 dan target terjauhnya di 212 atau 212 dan tetap memperhatikan stop loss di area 147. Lalu yang ketiga kita rekomendasikan ada saham Bank Mega. Untuk saham Bank Mega kita bisa lihat untuk trading jangka pendeknya itu cenderung menguat ya. Terus untuk trade buy kita bisa entry di level 6.525 dengan target terdekat itu berada di 7.100, lalu target terjauhnya itu di 7.525 dengan memperhatikan area stop loss di level 5.975.
Oke, untuk Philip Morning Miracle Call udah selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi untuk bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ada pertanyaan atau sama-sama yang mau dibahas, silakan tulis di kolom Q&A ya. Jadi nanti akan kita bahas dan kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak Ibu mengetik sama-sama apa saja yang mau dibahas pada pagi hari ini. Ya, kembali lagi bersama saya pada hari ini. Kita lanjut ya untuk sesi Q&A pada pagi hari ini. Itu langsung aja ada dari pertanyaan dari Bapak Niko, mau nanya MPPA SBRMS bagaimana? Untuk MPPA. Oke. MPPA pada penutupan perdagangan kemarin itu mengalami penguatan ya di 5,91%, yaitu ditutup di level 430. Kalau kita lihat secara teknikalnya, untuk pada perdagangan kemarin ini terjadi penguatan juga diikuti adanya aksi beli dari investor yang mengalami aksi beli. Terus untuk secara teknikalnya kita bisa lihat pada hari ini untuk MA terdekat itu mengalami
di sendiri MACD terdekat ini melalui golden notch ya, terus diikuti dengan MACD yang berada di area positif, sehingga untuk titik resisten ya itu bisa kita perhatikan di level di level 480 untuk level terdekatnya. Dan untuk level tertingginya kita bisa memperhatikan di level 550. Dan untuk titik support kita bisa perhatikan itu titik support terdekat itu kita bisa perhatikan di level 360. Jika pada pagi hari ini MPPA mengalami penguatan, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan di level supportnya di 480. Lanjut untuk pertanyaan tadi, ESA. Oke. Saham ESA pada perdagangan kemarin ditutup 1,57% ya. Diikuti volume yang juga menguat. Jadi dan kita bisa lihat untuk ESA sendiri sih pada pagi hari ini berada di tren bullish ya, di tren uptrend, di tren bullish bisa kita lihat nih. Untuk titik supportnya bisa kita titik resisten bisa kami proyeksikan di 1010. Dan namun jika ESA tidak dapat melanjutkan penguatannya, maka mengalami koreksi di titik support terdekatnya di 925. Lanjut ke saham selanjutnya BRMS. Saham BRMS atau Bumi Resource Mineral. Pada perdagangan kemarin BMRS ditutup stagnan ya. Dilihat berdasarkan volume mengalami adanya volume sedikit, malah adanya aksi beli sedikit. Lalu kalau kita bisa lihat secara stokastik, BRMS ini masih berada di area netral dan MACD juga masih berada di area netral, sehingga kami memproyeksikan untuk titik support pada BRMS sendiri jika itu berada di 190 di titik support terdekatnya. Lalu untuk titik support terjauhnya itu berada di 175. Jadi bisa diperhatikan saja untuk sambung BRMS ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel. Saham buka BBRI dan KLBF bagaimana? Oke. Untuk saham buka. Oke. Untuk saham buka sendiri, kalau kita lihat secara teknikal ya, Bapak Ibu, masih cenderung mengalami ini downtrend ya untuk BMRI sendiri, untuk buka sendiri.
masih di area downtrend. Dan kita bisa lihat sendiri untuk garisnya buka sudah hampir mau melewati batas garis ini. Jadi kami rekomendasikan untuk diperhatikan dulu sahamnya. Jika pada pagi hari ini, pada pembukaan pagi hari ini bisa menembus ke garis ini, maka diperkirakan akan melanjutkan penguatannya kembali. Itu untuk titik resistannya sendiri, titik resisten terdekatnya itu berada di level 380 untuk level terdekatnya. Nah, lalu untuk titik supportnya, jika itu berada di level pada di level 250. Jadi untuk saham Bukalapak sendiri cukup diperhatikan saja pada hari ini, apakah pada pembukaan hari ini bisa buka ini menembus garis ini. Jika menembus ini berarti diperkirakan dapat menguat. Namun jika tidak bisa menembus ini, maka diperkirakan mengalami koreksi dengan titik support yang kita sarankan, titik support di 250. Lanjut saham BBRI. Untuk saham BBRI sendiri kemarin ditutup menguat tipis di 0,42% atau naik 20 poin. Dengan adanya diikuti dengan volume beli itu mengalami penguatan sedikit ya. Lalu untuk teknikalnya sendiri kita bisa perhatikan untuk saham BBRI pada hari ini. Kita lihat untuk secara teknikalnya BBRI, kita lihat secara teknikal ini masih ini ya, uptrend. Untuk kita lihat masih di area uptrend untuk BBRI sendiri. Hal ini juga diikuti dengan stokastik yang mulai mengalami overbought, dan saat ini untuk titik supportnya bisa kita perhatikan. Jika pada hari ini mengalami penguatan, itu untuk level terdekatnya berada di level 4.760. Lalu jika menembus di 4.760 atau breakout dari 4.760, maka diperkirakan akan melanjutkan penguatannya di level di level 4.850. Jadi bisa diperhatikan untuk saham BBRI pada hari ini. Lanjut untuk saham KLBF. Oke, untuk saham KBLEF pada perdagangan kemarin ditutup melemah 2,40%. Diikuti dengan adanya aksi jual. Lalu untuk area stokastiknya sendiri kita lihat mulai mengalami dead cross ya, dan posisinya juga mulai menurun. Jadi kami proyeksikan sih masih melanjutkan koreksinya lagi pada pagi hari ini. Kita bisa perhatikan untuk titik support untuk KLBF itu berada di level terdekatnya itu berada di level 106.600. Kita bisa perhatikan di harga 1.600.
Namun jika dia menembus lagi menembus di 1.600, maka kemungkinan bisa mengalami koreksi kedua, yaitu dengan titik terjauhnya kita lihat titik supportnya berada di 1.570. Jadi untuk saham KLBF bisa kita perhatikan saja untuk Bapak Ibu yang belum punya, kita bisa tunggu momen-momen di harga di 1.600-an atau di 1.570-an. Namun kalau misalkan sudah punya, mungkin ya dilihat saja untuk pergerakan ISG, pergerakan KLBF pada hari ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wisber Lois, MPPA, SEN, dan LSIP. Oke, MPPA tadi sudah ya Pak ya. Nah, langsung ke SEN, CN, dan LSIP. Oke, untuk saham SEN Pratama Telekomunikasi Indo, pada perdagangan kemarin ditutup penguat 6,14%, disertai dengan volumenya yang juga menguat, adanya aksi beli para investor. Dan secara teknikal kita bisa lihat secara teknikal sudah melewati garis EMA 90. Kami prediksikan untuk SEN sendiri itu jika pada hari ini mereka mengalami penguatan, maka kami bisa untuk titik resisten terdekat di 255. Jadi dengan resisten terjauhnya itu kita lihat di 280. Untuk titik support terdekat itu kita bisa lihat di 220. Dan titik support terjauhnya itu berada di level 185. Jadi kita bisa perhatikan pada saham SEN ini untuk perdagangan hari ini. Lanjut saham LSIP. LSIP. Perdagangan kemarin ditutup melemah ya. Melemah 10 poin pada perdagangan kemarin dengan adanya diikuti dengan adanya aksi jual dari investor, serta kita lihat kalau lihat dari indikator stokastiknya ya sudah berada di area overbought, dan untuk MACD masih stagnan, masih flat ya untuk MACD-nya, sehingga kalau untuk rekomendasi pada hari ini bisa kita perhatikan titik supportnya terdekat berada di level 1.420. Jadi kita bisa perhatikan pada hari ini, kalau perdagangan hari dia melanjutkan koreksi lagi, maka diperkirakan bisa berada di titik support di 140. Lalu lanjut pertanyaan selanjutnya, Antam dan ACES. Oke, kita lihat Antam. Antam pada pagi hari ini, pada pembukaan pagi hari ini mengalami koreksi ya, penurunan di 2,28%. Kita bisa lihat secara hal ini juga dikarenakan komoditas yang juga cenderung melemah, yang kompak melemah. Lalu untuk kita lihat secara stokastiknya juga mulai masih mengalami overbought. Jadi dan kemungkinan akan mengalami penurunan, dan daerah MACD-nya juga gerak stabil atau stagnan, sehingga
Untuk Antam sendiri, kami bisa proyeksikan untuk titik supportnya terdekat itu berada di level 2460. Jadi kita bisa perhatikan untuk Bapak Ibu untuk titik support Antam kemungkinan bisa berada di 2460. Lalu titik terjauhnya itu berada di level 230. 2300. Jadi untuk Antam pada hari ini kemungkinan bisa mengalami koreksi kembali atau melanjutkan koreksinya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di level 2460 atau di level jauhnya di 2300. Lalu saham ACES. Saham ACES pada hari ini dibuka menguat ya, dibuka menguat 5 poin dibandingkan perdagangan kemarin. Diikuti juga dengan volume yang mulai meningkat atau mulai membaik ya, walaupun tidak sebaik kemarin. Dan untuk stokastiknya kita bisa lihat itu mulai mau beranjak ke atas atau mau berada ke area overbought. Jadi untuk Aceh sendiri kami prediksikan jika di titik bisa kembali menguat ya dengan titik resisten itu bisa berikan di 1060. Jadi target terdekatnya. Namun jika breakout di 1060 itu diperkirakan bisa lanjut ke target kedua yaitu di 1115. Jadi untuk Bapak Ibu Aceh bisa diperhatikan untuk pergerakan pada hari ini. Lanjut, pertanyaan berikutnya, Pegas Incode ITMG bagaimana? Oke, untuk saham Pegas sendiri, untuk saham Pegas pada hari ini mengalami pembukaan pada hari ini mengalami koreksi ya, bisa kita lihat koreksi 5 poin dibandingkan kemarin. Namun dengan koreksi didukung dengan stokastik dan juga mulai mengalami penurunan atau sudah mulai berada di mau menuju ke area bawah dan volume yang juga mulai menipis kita lihat pada pergerakan hari ini. Jadi untuk kami proyeksikan untuk Pegas itu titik supportnya bisa perhatikan terdekatnya di 1390 untuk titik terdekatnya. Nah, jika breakout bisa menembus di sini atau breakout di sini, diperkirakan akan melanjutkan koreksi bisa di level 1360 untuk saham Pegas. Namun jika berhasil menembus berhasil menguat atau membalikkan penguatan, kita bisa lihat untuk titik resisten terdekatnya berada di level 1460 untuk Pegas. Lanjut saham Inco. Oke, saham Inco atau Vale Indonesia. Oke. Kita bisa lihat untuk Inco pembukaan pada hari ini dibuka menguat ya 0,74% dan melanjutkan gap-nya. Nah, namun kalau kita bisa lihat untuk Inco ini sih rawan ya, karena kalau lihat dari stokastiknya yang sudah mulai overbought, MACD-nya yang juga mulai overbought, jadi kemungkinan bisa mengalami koreksinya
karena kita lihat untuk Inco statistiknya sudah harganya sudah tinggi ya saham Inco. Takutnya cuman pagi hari ini di sesi pertama ini, nanti di sesi 2 bisa takutnya turun. Nah, jadi untuk kami bisa memproyeksikan pada hari ini untuk Inco sendiri bisa titik supportnya berada di 6.400. Jadi kita perhatikan aja untuk 6.400. Namun kalau jika dia masih mengalami penguatan pada hari ini, kami bisa memproyeksikan untuk level tertingginya berada di 7.000. Jadi bisa diperhatikan aja pada perdagangan Inco pada hari ini. Lanjut, saham ITMG. Untuk saham ITMG, pada hari ini dibuka menguat 0,6%, disertai didukung dengan volume yang juga menguat. Namun kalau kita lihat stokastiknya, sini udah mulai berada di overbought ya. Nah, untuk kami proyeksikan untuk pada hari ini, untuk ITMG jika masih mengalami penguatan itu bisa berada untuk target base terdekatnya itu bisa mencapai 3.100. 3.100. Lanjut untuk titik supportnya kita bisa perhatikan jika hanya mengalami penguatan sementara, koreksi terdekat itu berada di 28.500. Jadi ITMG diperhatikan dulu untuk saham-saham ini. Lanjut berikutnya pertanyaan dari Bu Dewi. BBCA Same Java bagaimana? Oke, untuk BBCA pada hari ini dibuka menguat ya. Itu disertai dengan volume juga. Dan pada hari ini BBCA juga akan membagikan dividen. Jadi untuk BBCA kita diperhatikan saja biasanya setelah pembagian dividen saham-saham mulai mengalami koreksi. Ya, dan untuk Bapak Ibu yang belum punya, tolong diperhatikan saja untuk saham BBCA ini karena pada hari ini sudah ada bagian dividen. Jadi kemungkinan BBCA bisa kembali koreksi. Dengan kita bisa perhatikan saja untuk BBCA sendiri itu titik support terdekatnya di 7.700. Untuk Bapak Ibu bisa perhatikan di 7.700-an dari 7.790 kita bisa lihat untuk titik support terdekatnya dan titik support terjauhnya itu bisa berada di level 7.600 untuk saham BBCA. Lanjut saham berikutnya, saham SAME. Oke. SAME atau Sarana Meditama Metropolitan. Untuk SAME sendiri pada hari ini mengalami penguatan ya 1,43%. Lalu untuk MA sendiri pada hari ini mengalami golden cross ya, sudah mulai mengalami golden cross. Jadi diperkirakan untuk itu titik resisten bisa diperhatikan untuk titik resisten pada hari ini. Titik resisten terdekat itu di 440. Jadi kita perhatikan untuk titik resisten terdekatnya. Nah, jika menembus ke 440,
Pergerakan melanjutkan penguatan dengan titik resisten selanjutnya itu di 470. Lanjut, saham saya saham Java. Oke, untuk saham Java pada hari ini dibuka menguat ya, menguat 15 poin. Lalu MACD-nya masih MACD berada di teori positif dengan stokastik yang kita lihat udah mau mulai naik ya. Jadi perkirakan pada hari ini bisa kembali menguat lagi untuk saham Java dengan target price terdekat itu berada di level 1680. Jika menembus 1680, diperkirakan kembali menguat dengan penguatan terjauhnya itu berada di level 1700-an. Jadi diperhatikan untuk paham Java, ini sih masih bagus ya untuk Bapak Ibu trading. Lanjut ke saham berikutnya, pertanyaan berikutnya. Itu dari Bu Yeni, BGTG, Antam, LPPF bagaimana? Tadi oke, BGTG. Bang Ganesha. Oke. Bang Ganesha pada hari ini dibuka menguat tipis ya, 1 poin untuk saham BGTG. Namun untuk secara teknikal sendiri kita bisa lihat ya, untuk dari stokastiknya itu sudah berada di area oversold, dan untuk MACD-nya juga masih berada di area negatifnya, sehingga untuk untuk BGTG bisa diperhatikan titik supportnya berada jika mengalami pelemahan bisa dilihat di harga di level 185. Nah, jika dia bisa melanjutkan penguatannya pada hari ini, kami perkirakan bisa di harga 200-an. Jadi diperhatikan untuk PGTG sendiri sama kayak gini. Lanjut. Antam. Antam tadi sudah dibahas ya Bu Yeni ya. Lanjut ke LPPF. Oke. LPPF untuk sahamnya pada hari ini dibuka menguat tipis ya untuk saham LPPF, dan kalau secara teknikal bisa kita lihat ini masih di area uptrend untuk LPPF sendiri. Oke, pada uptrend. Jika pada hari ini LPPF breakout di garis ini, kemungkinan bisa melanjutkan koreksinya kembali dengan titik support kita sarankan di 5.800. Namun jika hari ini dia tidak menembus di titik ini, di garis ini, diperkirakan menguat dengan resisten terdekatnya ya Bapak Ibu di 6.300. Nah, jika melanjutkan penguatan
atau nge-break out lagi di sorry ini hilang ya garisnya. Di 6.300 jika mulai penguatan bisa melanjutkan penguatan kembali dengan target tertinggi itu di 6.500. Lanjut, pertanyaan berikut dari Bu Nana. MTEK buka INDF bagaimana? Oke, MTEK. Saham MTEK pada perdagangan pagi hari ini itu dibuka menguat ya, 0,8%. Namun kita perhatikan dulu untuk secara teknikal, untuk stokastiknya sudah mulai mengalami penurunan atau dan juga telah membentuk dead cross juga. Nah, jadi diperkirakan bisa mengalami koreksi kembali. Nah, pada hari ini dan kita bisa posisikan atau kita bisa titik supportnya terdekat itu berada di area 2230 untuk titik support terdekat. Jika breakout di area ini, mungkin bisa melanjutkan koreksinya kembali di titik terjauhnya di 2100. Namun jika kita lihat pada hari ini si MTEK ini bisa lihat untuk titik supportnya dengan titik support berada di area titik resisten berada di 2300 untuk MTEK. Jadi bisa diperhatikan untuk saham MTEK ini. Lanjut, buka tadi saham buka sudah dibahas ya Bu Yani. INDF. Lanjut ke saham berikutnya, INDF. Oke, pada perdagangan ini atau pembukaan perdagangan hari ini, INDF dibuka menguat ya, menguat 1,2%. Hal ini dengan volume yang juga mulai beranjak naik. Lalu untuk stokastiknya sendiri kita lihat sudah berada di area oversold dan mulai mau menunjukkan kenaikan. Jadi diperkirakan INDF pada hari ini cenderung menguat ya, dengan titik support yang kita sarankan, titik support terdekat itu berada di area titik resisten di area 5.900. Jadi diperhatikan untuk titik resisten terdekat itu berada di 5.900. Namun jika dia bisa breakout di area ini, diperkirakan masih melanjutkan penguatan dengan target kedua itu berada di area 6.000. Jadi bisa diperhatikan untuk saham INDF pada hari ini. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Lena, Buka dan ESA. Buka sama ESA tadi sudah dibahas ya, Bu Lena. Lanjut dari Pak Aryoko, yaitu WMUU. Oke, kita lihat WMUU. Oke, WMUU. Kita lihat ya untuk pada perdagangan hari ini cukup kembali menguat ya pada hari ini. Dia menguat pada pembukaan perdagangan hari ini 3%-an ya, Bapak Ibu. Namun masih harus kita perhatikan juga untuk stokastik dan MACD-nya. Untuk area stokastik sini sudah mulai naik dan mulai mau menuju ke area overbought, dan MACD juga mulai naik juga. Jadi kita perhatikan aja untuk titik resisten WMUU pada hari ini itu resisten terdekat berada di area 175. Nah, jika breakout di area sini 175, mungkin bisa kembali melanjutkan penguatan di area selanjutnya, yaitu berada di area 180. Jadi untuk WMUU
bisa diperhatikan saham WMU. Lanjut, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bu Lydia, IPCC, ACES, dan Maya. ACES tadi sudah dibahas, kita cek untuk saham selanjutnya yaitu IPCC. Saham IPCC, kita lihat ya untuk saham IPCC pada hari ini. Kalau lihat secara teknikal, IPCC ini bergerak stagnan ya atau stabil. Kita lihat ya untuk ini. Nah, kalau itu jarak jauh, IPCC masih berada di teori downtrend ya. Oke itu ya. Kita lihat IPCC sendiri. Nah. Oke, untuk IPCC sendiri, jika dia menembus titik terdekatnya, segini diperkirakan akan naik. Dengan bisa kita lihat untuk titik resisten terdekat itu berada di area 525 titik tutup resisten terdekat. Namun jika dia tidak mampu menguat pada hari ini, maka untuk titik supportnya terdekat berada di area 500 di area 500 dengan dan titik support kedua atau terjauhnya itu berada di area 480-an, 880. Lanjut, pertanyaannya ACES tadi sudah, ke saham Maya. Oke, Bank Maya Pada. Oke, untuk Bank Maya pada hari ini kita secara teknikal ya, ini masih mulai stagnan ya. Dari tahun lalu hingga sekarang ini bergerak stagnan ya. Landai gitu set price itu. Jadi untuk perkiraan kami untuk titik supportnya, tutup resisten, untuk resisten kita perkirakan berada di level terdekat di level 670. Nah, 670 dengan titik supportnya berada di level 590. Jika mengalami koreksi lebih lanjut atau melewati batas ini, maka diperkirakan bisa melanjutkan koreksi lagi dengan titik terjauh berada di level 530. Lanjut, saham selanjutnya dari Pak Hendra, Java dan Excel. Java tadi sudah dibahas, lanjut ke Excel. Oke, untuk saham Excel. Saham Excel pada secara teknikal untuk Excel ya, kita lihat untuk MA-nya sendiri, dia sudah melewati MA21 dan mencoba melanjutkan ke MA21. Jadi kita sarankan untuk Excel itu titik resisten terdekat berada di level 2.800. Jika dia berhasil menembus level ke MA34, kemungkinan bisa kembali menguat lagi atau meneruskan penguatannya dan bisa mencapai di 2.860-an. Dan titik resisten tertinggi itu berada di level 290. 2.950. Sorry. Lanjut, kita ke saham selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Cepin. Kita lihat saham Cepin pada hari ini. Cairan pepohonan. Oke, untuk Cepin pada hari ini dibuka melemah ya. Melemah. Lalu
kita lihat secara stokastiknya, nah dia masih berada di area netral. Begitu juga MACD-nya. Nah, jadi perhatikan saja untuk pada hari ini, Cepin jika dia berhasil menembus EDMA terdekatnya itu MA21, kemungkinan bisa menunjukkan penguatannya di area resisten terdekat di 5.800. Namun jika dia pada hari ini tidak dapat menunjukkan penguatannya, maka titik supportnya kami perkirakan terdekat di 5.600-an. Dengan jika dia melewati garis ini, maka diperkirakan akan menunjukkan pelemahannya di area terjauhnya di 5.400 untuk saham Cepin pada hari ini. Lanjut. ASI bagaimana? Oke. Saham ASII. Sorry. Untuk saham ASI pada hari ini dibuka menguat ya 1,1%. Oke. 1,1%. Jadi untuk titik resisten ya pada hari ini perkirakan resistennya berada di area 6.600. Jadi diperhatikan saja pada hari ini di area 6.600. Jika menembus dari ini maka dia menargetkan target terbarunya di area tertinggi yaitu berada di 6.830. Lanjut, saham berikutnya. Saham HMSP dan ICBP. Oke. Untuk HMSP. Oke. Untuk saham SP pada hari ini bisa kita lihat untuk secara teknikal masih di area downtrend ya untuk saham HMSP ini. Oke. Masih di area downtrend untuk HMSP. Kemungkinan pada hari ini bisa melanjutkan pelemahannya dengan titik support terdekatnya itu berada di area 900. Jika dia menembus di area bawah ini 900, maka dipegang akan melanjutkan pelemahannya dengan membentuk garis baru ya. Bisa dengan level support terbarunya kalau kita bisa lihat di 890 untuk HMSP sendiri. Lanjut ICBP. Oke, untuk ICBP pada hari ini lebih menguat ya. Namun kalau kita lihat sendiri stokastiknya kembali masih berada di area stagnan atau normal ya, dan MACD-nya juga. Jadi untuk pergerakan pada hari ini kita perhatikan dulu untuk saham ICBP sendiri. Jika kembali dia bisa menguat di area resisten segini di 7.400, kemungkinan dia bisa menunjukkan penguatan di area kedua. Target kedua itu berada di area resisten kedua itu di 7.500-an untuk ICBP.
Lanjut untuk ini pertanyaan terakhir dari Pak Angga itu MNCN. MNCN sebagai pertanyaan penutupan kita pada hari ini. Untuk MNCN bisa kita lihat ya pada hari ini mengalami perdagangan hari ini dibuka koreksi 5 poin dibandingkan perdagangan kemarin. Bisa kita lihat hal ini dikarenakan kalau bisa lihat MNCN sudah mengalami tren uptrend ya selama beberapa minggu sehingga diperkirakan pada hari ini bisa mengalami koreksi. Dengan kita bisa perhatikan titik support terdekat itu berada di area 950. Jika dia melanjutkan di area terdekat di 950, kemudian bisa melanjutkan koreksi kembali dengan area terjauhnya, titik support terjauhnya berada di 920. Oke, untuk pada hari ini sekian untuk Philip Morning Market Call pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sesi acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya yang belum sempat terjawab dikarenakan emang adanya keterbatasan waktu. Kami dari tim Research Philips Sekuritas Indonesia mohon undur diri. Sampai jumpa, ketemu di esok harinya di jam yang sama. Salam profit dan salam trading bagi kita semua. Terima kasih.